setelah masuknya laporan masyarakat ke DPRD. Permasalahan pertama tentang tarif PDAM ini. Kami berbenah. Yang ingin saya sampaikan dulu barangkali bahwa yang namanya tarif itu diatur di regulasi Permendagri nomor 71 tahun 2016. Nah, mengapa Permendagri mendorong dengan regulasi? Karena berdasarkan seminar yang saya ikuti di Mendagri bahwa banyak PDAM itu secara operasionalnya sulit ya, atau pelayanannya tidak baik. Ini bukan hanya terjadi di Pekanbaru, melainkan hampir di banyak tempat di Indonesia. Salah satu faktor penyebab utamanya adalah mereka menjual tarif yang sebetulnya tidak bisa mencukupi untuk melangsungkan operasional mereka. Maka dari itu Permendagri mengatur tarif tersebut. Nah, kemudian sebagai turunan dari Permendagri tersebut, maka diturunkanlah melalui Pergub, Peraturan Gubernur. Peraturan Gubernur ini, dia hanya mengatur tarif batas atas dan tarif batas bawah untuk seluruh kabupaten kota yang berada di bawah naungannya. Nah, berdasarkan tarif batas atas dan tarif batas bawah itulah kemudian dari daerah tingkat 2 atau dalam hal ini pemerintah kota atau pemerintah kabupaten menyusun tarif yang lebih rinci yang berada dalam ketentuan regulasi tersebut. Setiap tahun amanat dari Permendagri akan dilakukan terus-menerus penyesuaian tarif dalam menjaga konsistensi itu, Pak, konsistensi layanan PDAM kepada masyarakat. Maka dari itu Pergub tahun 2021 muncul, kemudian ada lagi Pergub tahun 2022 yang isinya masih sama, mengatur tarif batas atas dan tarif batas bawah. Bagaimana penerapan pemungutan pembayarannya ini? Kalau pemungutan pembayaran, tentunya kita pungut sesuai dengan kubikasi yang terpakai. Berapa dipakai, sekarang itu yang kubik yang dari PDAM. Yang dipakai pelanggan maksudnya, Pak? Ya. Berapa kubikasi yang dipakai pelanggan, itulah yang ditagihkan. Ya, tentu setiap pelanggan variasi berapa pemakaiannya, tergantung besar kecil mereka. Nah, berapa kubikasi yang mereka pakai, itulah yang kita tagihkan. Ya. Jadi bukan istilahnya sewa 1 bulan sekian, enggak, Pak. Jadi pemakaian kubikasi. Kan di setiap rumah pelanggan itu ada water meter yang kita pasang di sana. Ya. Jadi inilah proyek KPBU itu kan pembangunannya total 8 tahun. Ya. Proyek KPBU itu dia uprating kapasitas produksi dari semula 250 LPS menjadi 750 LPS. Apa LPS? Liter per second. Liter per detik. Kubiknya ya. Mengapa harus di-uprating? Karena cakupan layanan kita itu masih sedikit, di angka 5%. Sementara target dari pemerintah pusat untuk kota itu ditargetkan minimal 80%. Cakupan layanannya artinya 80% akses air bersih masyarakat di satu kota itu harusnya dari air minum dengan sistem perpipaan. Ya, karena ada beragam macam justifikasi di belakangnya mengapa harus perpipaan. Nah, untuk itulah kita memerlukan proyek KPBU tersebut. Nah, selama pembangunan 8 tahun ini yang dibangun pertama adalah kapasitas produksi di pabriknya dibesarkan. Yang kedua, jaringan pipa kita diganti. Jadi jaringan pipa kita sudah tertanam di tanah sejak tahun 1973 dan sudah tambal sulam, Pak. Artinya tahun 73 itu dibangun kesemuanya dengan material ACP namanya, asbestos cement pipe. Sekarang pabrik ACP-nya sudah tutup. Jadi teknologi yang terbaru setelah ACP adalah GIP, Galvanized Iron Pipe. Itu gabungan semen sama besi juga. Setelah itu fiber. Setelah itu pipa PVC dan terakhir HDPE. Jadi teknologi kita yang terbaru di dunia perpipaan adalah HDPE. Nomor 1, 2, 3 ACP, GIP sama fiber itu pabriknya sudah tidak memproduksi lagi jenis pipa tersebut. Dan di bawah tanah kita masih ada 5 jenis pipa tersebut. Jadi tambal sulam. Karena tambal sulam inilah, maka dari itu ini menyebabkan salah satunya adalah kebocoran juga disebabkan tambal sulam tersebut. Karena beda pipa ketika disatukan itu di sambungannya kadang-kadang suka terjadi masalah juga. Maka dari itu kita harus pergantian.
Pergantiannya ini memakan waktu selama 8 tahun. Jadi setiap 1 tahun selesai satu kawasan, di kawasan tersebut sudah menggunakan pipa yang baru sehingga masalah kebocoran akan terselesaikan. Terus beruntun sampai dengan Jadi 8 tahun sistem ke per depan. wilayah gitu ya. Ya tentu Pak, karena 8 tahun kan. Ya ini karena banyak laporan sama Pak Doni, warganya mahal air, silakan sama Pak Doni. Jadi begini Pak Gong, ini kan mungkin masyarakat itu ya, kalaulah memang dia terlayani dari pihak PDAM itu, jadi maksudnya airnya berjalan dengan normal, terus hal-hal lain lah, mungkin tidak mengganggu dengan tuntutan mereka dengan kenaikan ini. Terus kita bisa mensosialisasikan bagaimana tarif ini sebelum mereka itu apa namanya? Kita sudah ada sosialisasi. Sudah Pak. Apa, Pak? Berbagai media. Sudah melalui radio. Berbagai media. Radio iya. Kemudian kita press conference juga iya. Kita sosialisasi sampai ke level kelurahan, camat, dan RT. Ya. Kemudian setiap pelanggan kan kita ada yang rutin datang ke rumah pelanggan Pak, baca meter ataupun penagihan. Mereka bawa selebaran sosialisasi penyesuaian tarif. Di kantor juga dipasang banner. Jadi setiap mereka, kalau mereka datang ke kantor, mereka bayar, banner itu dipasang. Kemudian ketika mereka bayar, kan diberikan kwitansi pembayaran. Kwitansi pembayaran itu kita staples Pak, dengan sosialisasi tarif air minum. Jadi sudah tersosialisasi Pak ya. Ya. Kira-kira kadang-kadang yang tidak terpikirkan sama mereka itu 4 orang berapa kubik sih mereka pakai. Dia satu kubik itu ada sekitar 1.000 liter. 1.000 liter. Masyarakat itu penduduk tuh minimal kalau menurut Bapak dalam pemakaiannya ada sekitar 25.000 liter. Enggak. Standar nasional itu Pak rata-rata yang normal. Kalau 4 orang satu dalam keluarga itu. Ya, ini data PU Pak ya. Data Ya. PU untuk kebutuhan masyarakat Indonesia normal 20 sampai 30 kubik pemakaian. 20. Sampai 30 kubik dalam 1 bulan. Itu rentang normalnya. Itu ya. Ya, dengan Jadi menggunakan rata-rata yang tagihan kemarin masuk ke masyarakat itu rata-rata berapa kubik Mas masyarakat? karena di kita yang Bapak sebutkan tadi netes-netes tadi, kita ini masih di bawah rata-rata nasional. Rata-rata konsumsi air di PDM kita ini hanya 13 kubik. Artinya kalau misalkan itu netes-netes, ya memang karena banyak kebocoran tadi Pak. Kadang-kadang kan IPAL bocor, kita harus mematikan distribusi selama 1 atau 2 hari. Nah, artinya kan water meter di rumah pelanggan tidak berputar. Jadi kita hanya menagihkan sejumlah yang dikonsumsi oleh masyarakat. Alat pembuktiannya apa? Melalui water meter itu tadi. Ketika air lewat di water meter, maka water meter akan berputar. Itu kita catat, itu yang kita tagihkan. Gimana tadi ini tentang semakin banyak ngambil semakin besar harga tarif? Ya, itu lazim di dunia air minum, tarif progresif. Mungkin kawan-kawan yang lebih senior bisa menjelaskan. Hanya saja pernah barangkali saya tidak menemukan secara tertulisnya. Pernah dalam suatu seminar, karena memang yang namanya air minum itu prinsipnya kita harus berhemat Pak. Karena ketika kita memproduksi air, berarti kan kita menyedot dari air permukaan, entah itu air sungai, entah itu danau, entah itu mata air. Sehingga keberadaan air ini harus dihemat. Bagaimana cara penghematannya? Yaitu dengan tarif progresif tadi. Semakin besar dia konsumsi, maka yang besarnya itulah. Dan gini Pak, dipahaminya seperti ini. Dia pakai 20 kubik Pak. Yang 10 kubiknya dikenakan tarif 10 kubik. Baru ditambah 11, pemakaian dia yang 11 sampai 15, baru dikenakan tarif yang 11 sampai 15. Jadi bukan ketika dia pakai 20 kubik langsung dikenakan tarif 20 kubik, enggak Pak. Yang 10 kubiknya tetap dikenakan tarif 10 kubik. Berarti kan kalau 20 kubik itu kan 10 plus 5 plus 5. Nah, pengalinya masing-masing. Untuk memaksa orang berhemat. Berhemat. Karena data PU juga, kalau misalkan pemakaian domestik lebih dari 30 kubik ini membahayakan lingkungan juga Pak. Makanya harus ditekan. Jadi kira-kira seperti apa nih yang kita mensikapi ini, yang masyarakat di Pak? Ada nggak solusi? Jadi seperti ini Pak. Sebetulnya kami mau mengakui banyak masyarakat yang suplai airnya terganggu. Namun tidak semuanya.
Dia terganggu, bisa jadi semuanya ketika kita melakukan pemadaman pompa distribusi. Ketika kondisi normal, pompa distribusi berjalan, yang terganggu tidak semuanya, Pak. Yang sudah teridentifikasi di wilayah timur ada 1.716 sambungan rumah. Kemudian di spotting-spotting seperti di Jalan Seroja ada beberapa puluh, mungkin termasuk di tempat Bapak ada beberapa puluh. Yang lain normal. Jangan melur Pak, saya ada titipan. Udah berapa bulan Ya. sama mertua. Itu termasuk dampak dari IPAL juga, Pak. Jadi selama IPAL di Mulur dan Cempaka belum selesai, kita tetap melakukan perbaikan, Pak, semampu yang kita bisa. Namun tetap, selama mereka pengerjaan, kecuali Pak, pengerjaan mereka tidak menimbulkan getaran tanah. Nah, lancar. Atau misalkan pekerjaan mereka hanya selain menimbulkan getaran tanah, itu pipa kita tidak terganggu. Sampai sekarang kemarin saya konfirmasi lagi sama. Betul nggak ada ya, tibanya memang persilangan. Ada sih, pernah satu kali Pak kejadian Pak, alat beratnya kena pipa kita langsung, ada cuma satu kali di antara puluhan Pak. Jadi Yang mana, Raja Wali bukan? di Cempaka juga Pak. Oh sorry, betul Bapak, Raja Wali. Jadi di antara puluhan Pak yang pipa kita yang bocor karena IPAL, itu hanya satu yang kena langsung. Selebihnya getaran tanah. Getaran. Jadi bisa dibuka barangkali, ada di Pergub. Pergub itu rumusnya tarif batas bawah adalah FCR. FCR itu full cost recovery. Dalam bahasa pasarnya BEP lah Pak, break even point. Artinya sejumlah itulah biaya yang diperlukan untuk memproduksi 1 kubik air. Nah, berapa harga kita memproduksi 1 kubik air? Itu 9.900 Pak, sekurang-kurangnya. 1 kubik 9.900. Itu ada di Pergub Pak. Tarif batas bawah itu adalah angka FCR, full cost recovery. 9349. Jadi kasar gini Pak, modal kita untuk memproduksi itu 9.000. Nah dulu kita jual 2.000 Pak, sebelum yang baru. Nah sekarang kita malah ada subsidi silang. Di sosial kita cuma 5.000, sosial khusus juga 5.000 termasuk MBR Pak. Jadi disinilah subsidi silang itu berlaku untuk menutup biaya produksi kami yang 9.000. Gitu Pak, kasarnya begitu. Berarti kalau yang di kelompok A itu dia statusnya kita subsidi ya? Iya, subsidi. Di mana kita kena ini? Maksudnya apakah di air ataukah ada bahan yang Iya, ada kalau untuk penjadi memproduksi. airnya, Banyak hal, atau Pak. memang SDM-nya nanti karena kebanyakan SDM. Oh enggak. Enggak. Atau Kita udah apa gimana tuh, Pak? efisiensi. Ya. Banyak hal Pak. Listrik, kalau Bapak bandingkan dengan Padang, mereka pakai sistem gravity Pak. Mereka tinggal tembak listrik dari sumber air ke bukit, dari bukit udah nggak pakai listrik lagi. Jadi kita kan datar Pak, listrik tinggi. Chemical, kemudian yang mahal lagi di kita Pak, biaya perbaikan Pak. Hampir setiap hari, satu hari banyak titik yang kita perbaiki Pak. Mungkin menyambung yang Bapak tadi, ada masyarakat laporan kebocoran tidak ditanggapi, bukan tidak ditanggapi Pak. Setiap hari pagi kita briefing mana yang lebih prioritas. Tentu kan yang namanya jaringan itu ada yang pipa besar, pipa sedang, sampai ke yang paling kecil. Ketika sifat bocornya itu sudah mengganggu jaringan dan berdampak pada banyak pelanggan, tentu itu yang kita prioritaskan. Sementara komposisi SDM kita kan ada batasnya juga. Kalau misalkan kita terlalu banyak SDM juga, nanti kata Bapak tadi pemborosan di SDM juga. Artinya alternatif-alternatif seperti itu kita terus-menerus pikirkan bagaimana caranya agar seminimal mungkin pelanggan yang tidak dapat air atau yang suplainya terganggu itu sedikit. Kami berbenah.